breathe till you've understood, until you're feeling like yourself again, feeling sunlight on your skin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Mujahida Yahya, Fakultas Bahasa dan Sastra, jurusan Pendidikan Bahasa Inggris kelas Parepare, tahun ajaran 2020. Until you're feeling like yourself again, feeling sunlight on your skin. Keep your heartbeat beating, go on, breathe. Sebelum saya membahas pengertian sistem pendidikan nasional, terlebih dahulu saya akan membahas apa itu sistem. Istilah sistem berasal dari bahasa Yunani, yaitu sistema, yang berarti sehimpunan bagian atau komponen yang saling berhubungan secara teratur dan merupakan suatu kesatuan. Menurut Romney dan Steinberg, sistem adalah rangkaian dari dua atau lebih komponen-komponen yang berhubungan yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan. Menurut Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, setiap sistem mempunyai ciri-ciri, yaitu tujuan, fungsi-fungsi, komponen-komponen, interaksi, penggabungan yang menimbulkan jalannya perpaduan, proses transformasi, umpan balik, daerah batas, dan lingkungan. Adapun pengertian dari pendidikan ialah suatu usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan latihan. Secara teoris, suatu sistem pendidikan terdapat bagian-bagian inti dalam suatu pendidikan, yaitu tujuan, peserta didik, pendidik, alat pendidik, dan lingkungan. Secara keseluruhan, pengertian sistem pendidikan nasional menurut Departemen Pendidikan dan Kebudayaan merumuskan bahwa pendidikan nasional ialah suatu usaha membimbing para warga negara Indonesia menjadi Pancasila yang berpribadi berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa dan masyarakat mampu membudayakan alam sekitar. Dalam Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pada bab 1 pasal 2 yang berbunyi, pendidikan nasional adalah pendidikan yang berakar daripada kebudayaan bangsa Indonesia dan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Menurut Sunaria, sistem pendidikan nasional adalah sistem pendidikan yang berdiri di atas landasan dan dijiwai oleh falsafah hidup suatu bangsa dan tujuannya bersifat mengabdi kepada kepentingan dan cita-cita bangsa itu sendiri. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa pendidikan adalah suatu usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, dan akhlak mulia yang diperlukan dirinya, masyarakat, dan bangsa. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang komponen-komponen sistem pendidikan nasional. Sistem pendidikan nasional merupakan suatu proses yang dimaksud untuk membentuk sejumlah kemampuan manusia dari berbagai tingkat golongan dan usia, seperti kemampuan kepribadian dan moralitas, kemampuan intelektual, kemampuan sosial kemasyarakatan, kemampuan vokasional, dan kemampuan jasmani. Untuk mewujudkan tujuan yang beraneka ragaman ini, diperlukan suatu kesatuan jalur pendidikan yang merupakan komponen sistem pendidikan nasional. Hal tersebut dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu satuan pendidikan sekolah dan satuan pendidikan luar sekolah. Adapun pengertian dari satuan pendidikan sekolah ialah merupakan sistem pendidikan yang bersifat formal, berjenjang, dan berkesinambungan. Pendidikan sekolah dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu dilihat dari jenjangnya dan dilihat dari sifatnya. Berdasarkan dilihat dari jenjangnya, pendidikan sekolah dibagi menjadi pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah.
Pendidikan menengah merupakan lanjutan dari pendidikan dasar, sedangkan pendidikan tinggi merupakan jenjang lanjutan dari pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan seperti diploma, sarjana, spesialis, doktor, dan yang diselenggarakan oleh pihak pendidikan tinggi. Sedangkan dilihat dari sifatnya, pendidikan sekolah dapat diklasifikasikan lagi menjadi pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan luar biasa, pendidikan kedinasan, pendidikan keagamaan, pendidikan akademik, dan pendidikan profesional. Sedangkan satuan pendidikan luar sekolah terdiri dari pendidikan dalam keluarga, pendidikan melalui kursus-kursus, dan sejenisnya. Keberhasilan komponen sistem pendidikan dalam menunaikan fungsi-fungsinya tergantung pada beberapa sarana penunjang yang ikut membantu berfungsinya komponen-komponen tersebut. Beberapa di antara sarana penunjang tersebut seperti kurikulum, tenaga kependidikan, dan sumber daya pendidikan. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu dalam Pasal Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 19. Kurikulum disusun sebagai alat untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka NKRI dengan memperhatikan 1. Peningkatan iman dan takwa, 2. Akhlak mulia, 3. Kecerdasan dan minat peserta didik. Yang kedua ialah tenaga kependidikan. Tenaga kependidikan merupakan ujung tombak usaha untuk perwujudan tujuan pendidikan. Adapun tugas pokok mereka ialah menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar, meneliti, mengembangkan, mengelola, dan memberikan pelayanan teknis dalam bidang pendidikan. Mereka terdiri dari tenaga-tenaga pendidik, pengelola satuan pendidik, pengawas, peneliti, pustakawan, laboran, dan teknik sumber belajar. Adapun yang terakhir, sarana penunjang sistem pendidikan nasional ialah sumber daya pendidikan. Berhasilnya suatu kesatuan pendidikan nasional dalam menunaikan fungsinya perlu ditunjang dari penyediaan sumber daya pendidikan itu sendiri, seperti gedung dan perlengkapannya, serta sumber belajar seperti buku dan alat bantu mengajar dan dari dana yang memadai. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Your heartbeat beat.